Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar matematika meskipun mungkin membosankan, tapi karena kewajiban kalian adalah belajar ya, sekolah dari rumah, berarti kita tetap harus belajar. Saya tahu kalian mungkin sudah bosan, sudah tidak tertarik, tetapi karena kewajiban ya kita usahakan ya, karena kalian kelas 9, berarti kan harus tetap belajar di rumah. Ini untuk pagi ini kita akan melanjutkan materi baru, materi bab terakhir untuk semester 1, itu tentang transformasi. Nah, transformasi untuk kali ini yang kita bahas adalah tentang refleksi. Disiapkan alat tulisnya. Untuk transformasi itu kita masih memerlukan kertas berpetak, pensil, penggaris. Jadi kalian siapkan. Kita mulai nggih. Tujuan pembelajaran kita kali ini setelah kita belajar materi refleksi itu kalian bisa menjelaskan pengertian refleksi. Refleksi itu kata lainnya pencerminan. Kemudian bisa menentukan hasil transformasi titik, maksudnya hasil transformasi refleksi ya. Hasil refleksi titik terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, terhadap garis X sama dengan A, dan terhadap garis Y sama dengan B, kemudian bisa menggambarkan hasil transformasi refleksi maksudnya. Nih, kemudian kita mulai untuk pengertian transformasi. Mungkin ini hal baru. Transformasi dalam matematika itu artinya fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Bentuk awal benda sebelum ditransformasi itu dinamakan objek. Setelah ditransformasi namanya bayangan. Kemudian transformasi pada bidang datar itu adalah pemetaan titik pada bidang yang sama. Biasanya disimbolkan dengan T besar. Jika titik yang koordinatnya XY ditransformasikan menjadi titik baru, notasinya seperti ini dibaca X aksen, Y aksen oleh transformasi T, maka ditulis transformasi T tadi memetakan X ke Y ke X aksen, Z aksen. Titik aksen, Y aksen dinamakan bayangan dari X, Z. Nah, transformasi yang kita pelajari itu ada 4 macam ya. Yang pertama refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Kita mulai untuk pagi ini kita akan belajar tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan mungkin kalian sering melakukan. Misalnya kalian bercermin, gambarnya seperti ini nggih. Apa yang kalian lihat kalau kalian bercermin? Maka bayangan kalian itu sama dengan yang ada di cermin ya. Kalau kalian mendekat, bayangannya semakin mendekat. Kalau kalian menjauh, bayangannya juga semakin jauh. Itu artinya sebetulnya antara jarak kalian terhadap cermin dengan jarak bayangan terhadap cermin itu sama. Jadi ini sifat bayangannya. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jaraknya sama dengan jarak benda ke cermin. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Gitu ya. Itu sifat pencerminan, kalian sering melakukannya. Kemudian berikutnya. Nah, sekarang kalau yang dicerminkan bukan kita ya, tapi yang dicerminkan itu benda. Misalnya seperti ini. Saya punya benda segi 4 PQRS, bentuknya seperti ini, dicerminkan terhadap garis A. Nah, berarti kalau menggunakan sifat pencerminan tadi, maka bentuknya harus sama dengan bayangannya. Jarak titik terhadap cermin dengan bayangan terhadap cermin harus sama. Berarti kita mulai dari P. P dicerminkan, berarti dibuat garis yang tegak lurus dengan A. Begini, jaraknya sama. P terhadap A dengan P aksen terhadap A itu sama, nanti diukur. Maka biar mudah itu dihitung pakai kertas peta. Ini P ke cermin berapa, misalnya 10, maka cermin terhadap P aksen juga 10. Q juga sama, Q terhadap cermin dengan Q aksen terhadap cermin jaraknya sama. R sama, S juga sama seperti ini. Kalau sudah, P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen dihubungkan. Maka ini bayangan oleh pencerminan terhadap garis alfa. Gitu ya. Nah, untuk bisa menggambar seperti ini, kalian harus mengikuti langkah-langkah ini. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap alfa. Jadi tadi seperti sudah P, Q, R, S dibuat garis yang tegak lurus. Kemudian tentukan
bayangannya P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Kemudian dihubungkan. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Bisa nggih? Sudah. Nah, sekarang kalau pencerminan itu kan ada macam-macam nggih. Yang pertama pencerminan terhadap sumbu X. Berarti di sini cerminnya itu adalah sumbu X. Sumbu itu sumbu yang mendatar ini. Nah, untuk memahami refleksi ini atau refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, kalian sediakan kertas berpeta, pensil, penggaris. Kalian gambar titik A koordinatnya 22, B negatif 5,3, C 4, negatif 5, dan D negatif 2, negatif 5. Jadi ini titik A 2,2, B negatif 5,3, ini ya B. C-nya 4, negatif 5, di mana? 4, negatif 5 ini C. D-nya negatif 2, negatif 5 ini. Tuh. Kemudian cerminkan terhadap sumbu X. Berarti kalau dicerminkan kita buat garis tegak lurus begini. Diukur panjangnya misalnya ini 3 kotak, maka ke sini juga 3 kotak. Ini 2 kotak, ke sini 2 kotak. Dibuat ini panjangnya sama. Maka A 2,2 ini tadi bayangannya menjadi ke bawah. Berapa koordinatnya? 2, negatif 2. B negatif 5,3 yang ini. 5,3 yang ini nggih. Bayangannya ke bawah. B aksen negatif 5, negatif 3. C 4,5. 4,5 di sini bayangannya ke bawah. D negatif 2, negatif 5 di bawah, bayangannya ke atas. Kita lihat sekarang bayangannya. Kalian amati mana yang tetap. Ini 2, 2, negatif 5, negatif 5, 4, 4, negatif 2, negatif. Ternyata yang pasangan di depan ini atau nilai X-nya atau absisnya itu tetap. Z-nya ini 2 jadi negatif 2, 3 jadi negatif 3. Dan nilai Z atau ordinatnya berubah menjadi lawannya. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Z-nya menjadi lawan. Kalau kita tulis ini titik P yang koordinatnya X, Y, jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen, koordinatnya X, negatif Z. Boleh ditulis seperti ini, PXY dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya P aksen, X, negatif Z. Ingat ya, dicerminkan terhadap sumbu X, itu X-nya tetap, Y-nya menjadi lawan. Contohnya, 3, negatif 4. Negatif 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, berapa bayangannya? 3,4 berarti 3-nya tetap, negatif 4 jadi 4. Negatif 2,3, negatif 2-nya tetap, 3-nya jadi negatif 3. Gitu ya, itu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau misalnya nanti menghafalkan itu susah, kalian gambar saja pada kertas berpeta. Berikutnya, pencerminan terhadap sumbu Z. Nah, sekarang cerminnya itu sumbu Y, sumbu yang yang tegak ini ya. Titiknya sama beda ya. 2,2 di sini, 2,2. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ini, bayangannya di sini tadi dibuat garis tegak lurus, jaraknya sama. A aksen di sini berapa koordinatnya? Negatif 2,2. Titik B, negatif 1,4. Bayangannya di sini, di sebelah kanan. Jadi 1,4 dan seterusnya. Kalian lihat, ternyata yang Z yang berwarna biru itu tetap. Yang X-nya 2 jadi negatif 2, negatif 1 jadi 1. Berarti pada pencerminan terhadap sumbu Z, nilai Z atau ordinatnya tetap, nilai X atau absisnya itu berubah menjadi lawannya. Oke. Kalau kita tulis kesimpulannya, jika titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, koordinat bayangannya adalah P aksen negatif X, Z. Ini ya. Jadi Z-nya tetap, X-nya menjadi lawan. Berarti kalau titik A 3, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Z, 3-nya yang berubah menjadi negatif 3, negatif 4-nya tetap. Negatif 3, negatif 4. Titik negatif 2,3, berarti 3-nya ini tetap, negatif 2 jadi 2. Gitu ya. Jadi kalau terhadap sumbu X tadi X-nya tetap, Z-nya lawannya. Kalau terhadap sumbu Z, Y-nya tetap, X-nya berubah menjadi lawan. Sekarang contoh yang lain. Misalnya ada segitiga ABC. Titik A-nya 1,4, B-nya 3,1, C-nya 4,6. Dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian cari
kemudian bayangnya seperti apa. Ternyata kalau kita gambar, yang ini dulu ya, yang terhadap sumbu X, A, B, C. Gambarnya seperti ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen, bentuknya seperti ini. Bentuknya sama ya. Hanya ini bentuknya berhadap-hadapan. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, gambarnya sebelah kiri ini. A menjadi A, ini jadi A ke kiri, B ke sini, C ke sini. Gambarnya seperti ini. Bisa ya? Bisa menggambar sendiri nggih? Nanti dicoba digambar pakai kertas berpeta. Itu pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sekarang kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Y sama dengan X, kemarin kelas 8 udah kalian pelajari nggih, Y sama dengan X itu adalah garis lurus yang miringnya ke sini. X dan Y nilainya sama, jadi melalui 1,1, 2,2, jadi perlu pojok-pojok seperti ini. Garis Y sama dengan X. Kalau titik A koordinatnya negatif 1,1, negatif 1, negatif 1 terletak pada cermin, berarti ya bayangannya tetap pada cermin. B 1,0 di sini, bayangannya terhadap cermin ke sana, ini B aksen menjadi 0,1. C-nya negatif 1,2 ya di sini, bayangannya ke sini. D negatif 2,1, bayangannya di sini. Nah, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen kamu hubungkan seperti ini, maka ketemu bentuknya sama. Di A negatif 1, negatif 1 bayangannya tetap negatif 1, negatif 1. 1,0 menjadi 0,1. Negatif 1,2 jadi 2, negatif 1 dan seterusnya. Berarti apa yang bisa kalian simpulkan? Di X dan Y berpindah tempat, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Kalau kita tulis kesimpulannya, titik P di X, Y, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu bayangannya menjadi Z, X. Begitu juga kalau pencerminannya garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X itu miringnya ke kiri ya, ke kiri atas ini. Itu bayangannya X-nya menjadi min Z, Y-nya menjadi min X. Jadi berpindah tempat dan menjadi lawannya. Ingat ya, XY tadi jadi YX. Kalau XY dalam Y sama dengan min X menjadi min Y, min X. Kalau kalau menghafalkan itu susah, kalian bisa menggambar saja, digambar pada bidang koordinat. Sekarang refleksi terhadap garis X sama dengan A. X sama dengan A itu garis lurus sejajar dengan sumbu Z. Titik A, X, Y kalau dicerminkan terhadap garis ini, maka dibuat bayangannya ke sana, dibuat garis yang tegak lurus, bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen. Ini itu hitung-hitungannya. Berarti kalau sekian ini panjangnya X. Ini sampai sini panjangnya X aksen. Y-nya kan tidak berubah. Ini Z, di sini juga Z. Jadi Y aksen sama dengan Z. Nah, sekian ini kalau 0 sampai di sini panjangnya A, berarti kalau ini tadi X, sekian ini kan panjangnya A dikurangi X. Ini juga A kurangi X. Berarti panjangnya X aksen ini, sekian ini A ditambah A dikurangi X atau sama dengan 2A dikurangi X, sedangkan Y-nya tetap Z. Berarti kesimpulannya titik X, Y kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, bayangannya itu X aksen sama dengan 2A dikurangi X, Y aksen sama dengan Z. Jadi bentuknya seperti ini. XY menjadi 2A kurangi X, Z. Bisa ya? Yeah. Begitu juga yang terhadap garis, ini dulu. Terhadap garis Y sama dengan B. Y sama dengan B itu seperti ini. Dengan menggunakan cara yang sama, titik A, X, Y menjadi A aksen, yang koordinatnya X aksen, Y aksen. Maaf kurang-kurangnya. Ini X-nya tetap, Z aksennya menjadi B, sekian ini B ya, ditambah B kurangi Z itu 2B dikurangi Z. Berarti titik X, Y, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, bayangannya X-nya tetap, Z-nya menjadi 2B dikurangi Z. Nah, contoh soalnya, untuk yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, ini tadi misalnya, gambar yang berwarna oranye ini ya, segitiga ABC dicerminkan terhadap garis ini X sama dengan 3. Kita masukkan A aksen, tadi rumusnya 2A dikurangi X, berarti 2 kalikan
Garisnya X sama dengan 3 nggih. Maaf ini saya nulisnya salah. Garis X sama dengan 3 berarti 2 kalikan 3 dikurangi X-nya 4. Berarti 2 kurangi 3 dikurangi 4 itu 2,0. Titik 6,3 dicerminkan dari garis X sama dengan 2 berarti 2 kalikan 3 kurangi 6 dikurangi 3 dan seterusnya. Gambarnya menjadi yang berwarna merah. Itu ya. Yang berikutnya yang contoh. Ini titik 3,-1 terhadap garis Y sama dengan 4. Tadi X-nya tetap, di 3 tetap 3, Y-nya berubah menjadi 2B dikurangi Y. Jadi 2 kalikan 4 dikurangi min 1, itu 9. 2B dikurangi 1, itu 7. Jadi bayangannya seperti ini. Jadi kalau XY menjadi X, 2B kurangi Y. Kalau terhadap garis X sama dengan A, berarti 2A kurangi X dikurangi Z. Begitu ya. Sampai di sini itu rumus-rumus pencerminan titik terhadap garis-garis tertentu. Nanti soal-soalnya dibaca, diulang-ulang, tugasnya dikerjakan, dan kuisnya juga dikerjakan. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.